Video pembelajaran untuk materi pemberdayaan. Submateri kewirausahaan ya, dengan tema jenis-jenis pasar. Ya, apa saja jenis-jenis pasar kita akan belajar bersama. Pasar. Pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Ya, jadi pasar adalah tempat ya atau proses interaksi antara ya permintaan ya konsumen dan penawaran yaitu penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Ya, ini adalah ya pasar ya, atau secara sederhana bisa dikatakan pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual ya, antara ya permintaan dan juga penawaran. Siapa saja yang bisa dikatakan sebagai pelaku kegiatan pasar? Yang pertama, pasti penjual. Orang yang menjual barang-barang yang dimilikinya. Ya. Nah, mereka menempati tempat atau kios khusus untuk menaruh barang dagangannya. Ya, atau kalau sekarang ada yang online ya, mereka bisa menyimpan barang dagangannya itu yaitu di rumah ya, tidak perlu di pasar yang real. Ya. Nah, yang kedua itu pembeli. Pembeli ya, itu konsumen yang memerlukan suatu barang agar kebutuhannya terpenuhi. Ya. Nah, pembeli itu akan menukar uang ya, tukar uang dengan barang yang dibelinya ya, supaya dapat barang yang dibutuhkan. Ya, jadi dia akan membayar barang yang dibeli supaya dapat ya kebutuhannya terpenuhi. Nah, yang ketiga, penyalur ya, distributor yang akan menyalurkan barang dari produsen kepada pedagang yang membutuhkan barang dagangan tersebut. Ya, jadi ada ya produsen juga di sini. Ya, dia menyediakan barang ya, bisa bahan baku, bisa juga barang jadi ya untuk dijual. Nah, itu ada distributornya yaitu penyalur ya. Jadi ada 3 pelaku kegiatan pasar di sini. Penjual, pembeli, dan penyalur. Sekarang kita lihat fungsi pasar. Ya, fungsi pasar yang pertama sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusinya lancar. Ya, jadi lancar, ada pasokan barang, ada yang beli, ya. Nah, itu dikatakan berfungsi baik ya, ada yang jual ya, ada yang beli, nggak ada yang jual, ya, ada yang jual, ada yang beli, tapi nggak ada barang, ya, dan seterusnya. Ya, ini pasar sebagai sarana distribusi. Berikutnya, pasar sebagai pembentuk harga. Ya, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, di pasar tersebut terjadilah tawar-menawar harga barang sampai terjadi kesepakatan harga. Ya, ini biasanya terjadi pada pasar tradisional. Ya, tapi mungkin kalau pada pasar-pasar tertentu, ya itu tidak ada lagi tawar-menawar harga. Harganya sudah ada, ya, tinggal kalau pembelinya mau beli, ya tinggal bayar harganya. Ya, tapi pada pasar tradisional masih bisa terjadi tawar-menawar harga. Nah, yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Nah, ini juga penting ya, pasar menjadi tempat
memperkenalkan atau mempromosikan, ya, menginformasikan suatu barang atau jasa. Ya, jadi diperkenalkan, diinformasikan, ya, itu manfaatnya apa, keunggulannya apa, ya, ciri khasnya apa kepada konsumen. Ya, jadi itulah promosi. Ya, promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Ya, tidak mungkin ya itu kita kalau punya barang atau jasa, ya itu langsung orang tahu. Harus dipromosikan dahulu supaya orang, ya, calon pembeli atau konsumen, ya, mengetahui barang apa yang kita sedang tawarkan. Sekarang kita lihat jenis-jenis pasar, ya. Ini tidak semua, ya, banyak sekali jenis-jenis pasar. Nah, kita batasi. Yang pertama, menurut bentuk kegiatannya. Itu ada pasar nyata, ada pasar abstrak. Ya, pasar nyata itu pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dapat dibeli langsung oleh pembeli. Jadi langsung, ya, ada penjual, ya, pembeli datang, ya, langsung transaksi, barang dibawa pulang. Contohnya pasar tradisional dan juga pasar swalayan. Nah, pasar abstrak itu pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, tapi bisa melakukan transaksi juga. Ya, jadi mungkin, ya, melalui online atau melalui telepon, ya, atau melalui media sosial, ya, itu tidak bertemu langsung, ya. Nah, contohnya adalah toko-toko online, ya. Itu, ya, bisa di medsos, bisa memang difasilitasi ada toko-toko online, ya. Nah, jenis pasar menurut cara transaksinya. Yang pertama, pasar tradisional, yaitu pasar yang bersifat tradisional di mana penjual dan pembeli bisa tawar-menawar dulu. Ya. Nah, transaksi biasanya menggunakan uang tunai. Ya, itu di pasar tradisional. Nah, pasar modern, ya, pasar bersifat modern di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Ya, transaksinya, ya, kebanyakan menggunakan uang digital. Ya, dengan uang digital, ya, bisa juga dengan debit, ya, ataupun dengan kartu kredit, ya. Ya, pokoknya, ya, tidak menggunakan uang tunai, ya. Sekarang kita lihat menurut jenis barangnya. Ya, jenis pasar itu ada pasar homogen, pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya pasar buah, ya. Itu hanya buah-buahan, kamu mau cari daging ya nggak ada, ya. Pasar ikan, ya, adanya ikan-ikan, ya. Ikan-ikan, ya. Tidak ada, ya, ayam, telur, tidak ada. Ya, pasar hewan, nah itu, ya, jualnya hewan, ya, tidak ada jual tumbuhan di situ. Tanaman tidak ada, ya. Pasar onderdil kendaraan bermotor, ya, itu kamu mau cari makanan siap saji, ya, tidak ada, ya. Itu pasar homogen. Pasar heterogen, pasar yang menjual berbagai jenis barang. Contohnya swalayan, ya, juga toko kelontong, ya, yang menjual barang-barang sembako, ya, itu termasuk pasar heterogen. Nah, kalau tadi kita sudah melihat jenis-jenis pasar, ya, sekarang ini ada tugas, ya, tugas mandiri, ya, pilih satu produk, ya, kamu memilih satu produk, ya, untuk kamu pasarkan, ya, pilih satu produk untuk dipasarkan. Nah, tulis bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut jika produknya buatan sendiri. Ya, jadi kalau kamu menghasilkan sendiri produknya, tulis bahan-bahannya, ya. Nah, tuliskan dari penyalur yang mana, distributor yang mana kamu mendapatkan barang tersebut. Jika kamu pilih produk yang merupakan hasil produksi orang lain dan kamu bertindak sebagai penjual saja, ya, penjual, ya, penjual ecer, ya, ecer, ya, kamu jual, ya, kamu sendiri beli sama, ya, sama orang lain.
terus kamu jual lagi. Ya, itu kamu tulis penyalur yang mana. Ya, nah itu semua ada di LK. Ya, kamu tuliskan. Lalu, ya, tentukan jenis pasar apa yang kamu akan gunakan untuk memasarkan produk kamu tersebut. Ya, kalau produk kamu itu misalnya makanan, ya jenis pasarnya ya mungkin bisa pasar tradisional, ya, tapi jangan pasar on the deal mobil misalnya, ya itu nggak bisa, ya. Nah, kamu pilih jenis pasar yang mana yang kamu akan pakai untuk memasarkan produk, dan tuliskan kelebihan juga kekurangan pasar yang kamu pilih. Ya, setiap pasar pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, tuliskan ya sebanyak-banyaknya. Kamu cari dulu informasi. Ya, kamu amati pasar yang kamu akan pilih itu. Ya, pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Ya. Nah, dan juga yang terakhir, pikirkan bagaimana cara kamu untuk dapat maksimalkan pemasaran produk yang akan kamu jual di pasar tersebut. Gimana promosinya? Ya, gimana cara kamu memberikan informasi ya tentang produk kamu itu ya supaya orang tertarik dan membelinya. Ya, tuliskan semua ya semua yang kamu uh, kerjakan itu ya secara lengkap pada LK yang sudah disediakan. Ya, nah, ini tugas kamu berkenan dengan ya jenis-jenis pasar. Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.